Polisi Pamung Praja sementara menjadi satgas. Mudah-mudahan sebentar itu sudah ditangani Pak Wali, yaitu namanya Satgas Dimas. Ya, di tingkat kecamatan ada Satgas Dimas, kecamatan itu diketuai nanti sama camat, Pak Camat, yang anggotanya nanti untuk kepala seksi Trantibun dan Satdimas di kelurahan. Jadi nanti yang tugasnya nanti itu salah satunya itu menciptakan itu kepolisian dan Trantibun itu sama kedua masyarakat. Di tingkat kelurahan, itu kelurahan ada namanya Satdimas. Ini urusan lain sebenarnya berdasarkan peraturan di dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satpol PP bahwa di tingkat kelurahan itu ada namanya Satdimas, Satuan Perlindungan Masyarakat. Mudah-mudahan sebentar juga SK-nya itu sudah ditantang Pak Wali bahwa nanti tugas mereka itu di salah satunya itu adalah dalam perlindungan masyarakat dan penciptaan keterlibatan di lingkungan masing-masing. Kemarin hasil rapat kami di Satuan Perlindungan Praja memang kita sangat berharap kembali kepada teman-teman di para camat untuk dudukkan kembali tingkat camat dan tingkat lingkungan. Nanti mungkin suratnya juga nanti bisa kami akan bawa ke teman-teman para camat untuk nanti diharapkan nanti mungkin di tingkat lingkungan yang nanti dihidupkan kembali. Nanti mungkin juga nanti di Satuan Dimas nanti, Satgas Dimas nanti atau sama-sama Satuan Dimas di tingkat kelurahan, mungkin itu nanti sekitar 5 orang kan, sebagai permintaan kami di tingkat kelurahan sudah 2 bulan lalu. Kami sementara mengusulkan pembentukan menjadi ya, alhamdulillah kalau sudah kiat-kiat seperti tadi itu dan Kasatpol PP, dan harapan kami sebenarnya dalam kegiatan seperti ini paling tidak kita sambung rasa kan, saling tahu gitu ya, saling tahu supaya pada saat kondisi-kondisi seperti ini kan kita nih teman-teman di DPR beranggapan bahwa kenapa ini Satpol PP, pemerintah Kota Kendari tidak respon dengan kejadian-kejadian seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini. Tetapi ternyata apa yang telah disampaikan tadi Pak Kasat, Pak Kapag itu ternyata itu sudah kerja-kerja ini sudah bisa terpolarisasi. Tetapi tentunya polarisasi yang kita bentuk ini ya paling tidak ya saling tahu lah, apalagi kepolisian ini harus nyambung semua karena mereka juga kan ada namanya bagikan Dimas. Jadi komunikasinya dengan kita putuskan dengan semua aliran. Itu barangkali yang perlu. Kami dari Komisi 1 pada prinsipnya pemerintahan dan perancangan ini adalah bagian mitra kerja kita, dan di antaranya bicarakan Dimas ini adalah wilayah gawean kita. Tentunya kalau memang hari ke depan mungkin kalau ada hal-hal yang sifatnya sangat membutuhkan begitu bentuk anggaran apa semua, nanti baru disampaikan di kami ya, kami dia adalah bagian mitranya Bapak-Bapak, artinya nanti kita sesuaikan dengan kemampuan daerah kita. Itu barangkali dari saya, dan mudah-mudahan sebelum berakhir pertemuan kita ini, mudah-mudahan setelah kita keluar dari sini, apa yang telah diwacanakan tadi betul-betul bisa kita langsung action, dan mungkin pertemuan-pertemuan seperti ini ya kita sering-sering lah kita pertemuan seperti ini supaya kita bisa ya tidak terputus kita punya komunikasi. Dan ini tadi Pak Kapolres ada pertanyaan dari Pak Camat tadi mengenai masalah, memang ini sudah ada beberapa orang yang ditangkap sesuai dilaporkan tadi, baik saja maupun busur. Paling tidak mungkin ada, kita bisa tahu sebenarnya penyebabnya ini apa ini. Apakah hanya mencari jati diri ataukah mungkin di generalisir anak-anak ini atau bagaimana? Memang seperti ini sebenarnya sangat mungkin ya rahasia ya, tapi gimana ya, mungkin ini harus sangat, tapi tidak apa mungkin disampaikan apa kira-kira kondisi dari keadaan ini sehingga
ada pelaku ini sehingga mereka ingin sekali melakukan penggusuran dikatakan ini saya serahkan pada Kapolres Jadi kasus ini kebanyakan itu ditemukan di antara itu pukul 20 sampai 23, ada juga di pukul 00, bahkan ada juga yang di bawahnya itu. Kemudian masalah TKP ini berubah-ubah, tidak satu tempat. Untuk itu kami juga di pihak kepolisian dari beberapa hari yang lalu, di mana adanya kejadian yang TKP berubah-ubah, kemudian juga waktunya pun tidak monoton pada jam itu tadi berubah-ubah, sehingga kami selalu melakukan razia di malam hari. Razia di malam hari dengan melibatkan seluruh personil, baik itu personil staf maupun seluruh operasional Polres Kendari dilibatkan. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa seperti tadi malam kan itu bagi-bagi karena Polres Kendari itu kekuatan personilnya sedikit. Jadi yang sebagian yang melakukan razia itu ada dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Kemudian di tim 2 yang membayar itu jam 11 malam sampai pagi. Itu seperti pusat 7 kemudian Satreskrim itu sampai pagi mereka, dan masih saat tinggalnya juga sampai pagi bekerja. Karena kita tidak tahu, kalau kita tahu lokasinya waktu titik ini kita gampang. Ini kan berubah-ubah dibandingkan dengan jumlah personil juga, kita tidak terupdate dengan wilayah Kota Kendari yang seluas ini, gitu Pak. Tetapi kami tetap selalu berusaha untuk menjamin keamanan ketertiban untuk wilayah Kota Kendari dengan menggunakan kekuatan personil semaksimal mungkin. Itu. Jadi kami bukan cuma di malam hari patroli ini, tetapi yang saya bisa hari kita kami melaksanakan patroli karena kita juga memastikan jangan sampai kita sedang di tas di malam hari ternyata pelakunya ini beralih ke siang hari. Gitu. Jadi itu yang kami laksanakan saat ini. Untuk sementara itu Pak. Jadi hari ini setelah kita memberikan masukan pihak kepolisian, Satpol PP dan masukan dari mereka, mudah-mudahan kekisruan atau masalah yang terjadi di Kota Kendari tentang penggusuran mudah-mudahan cepat digusur. Dan mungkin pertemuan kita dan RDP seperti ini mungkin bukan saja kali ini, tapi kita akan tidak lanjut apakah terjadi atau kita lihat. Yang pasti pihak kepolisian sangat sangat yakin bahwa akan cepat memutus mata rantai tentang penggusuran yang memunculkan keributan, keresahan. Berarti setelah ini akan ada tindak lanjut lagi dari DPR? Kami DPR mungkin itu saya akan sampaikan kepada teman-teman, apakah di internal anggota DPR semua, apakah lewat komisi untuk menyampaikan persoalan ini. Mungkin kalaupun ada langkah-langkah lanjutan dari teman-teman, pemikiran teman-teman yang lain, mungkin kita akan hasil pertemuan kami di apakah DPR akan memberikan jangka waktu untuk penyelesaian permasalahan ini? Kami tidak memberikan jangka permasalahan ini karena itu mungkin itu adalah gawean pihak penyidik yang pasti dari kepolisian sudah memberikan garansi kepada kita bakal cepat memutus mata rantai gusur Kota Kendari. Yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak agar tidak panik dengan adanya permasalahan ini? Ya, artinya harapan saya kepada masyarakat Kota Kendari itu agar untuk sementara keluar malam itu harus dulu dikendalikan dulu. Usahakan di bawah jam 10 malam di atas jam 10 malam jangan keluar untuk sementara. Tetapi saya yakin tadi pihak kepolisian sudah menyampaikan dengan beberapa tersangka yang ditangkap tadi, mudah-mudahan itu akan semakin cepat menarik informasi siapa-siapa pelakunya dan apa semua, dan memang masih banyak para tersangka yang diburu pada hari ini yang kira-kira kalaupun mereka itu sudah ditangkap mungkin insya Allah
ini akan cepat. Dengan informasi yang ada nanti dikembangkan kepada para tersangka ini, mungkin itu adalah langkah yang cepat untuk menemukan. Kemudian setiap masyarakat nanti dalam waktu dekat ini nanti dengan koordinasi masyarakat kegiatan ini. Dari situ kita bisa kejadian seperti itu. Sampai penelusuran tadi. Ya, kemudian kami juga melakukan patroli cipta kondisi juga untuk pencegahan yang nanti kita sesuai dengan kita. Kami hanya patroli pencegahan adanya Sudah langkah-langkah kami patroli juga. Jadi kita lakukan patroli, kita lagi koordinasi dan berusaha untuk menunjukkan kembali ini sistem di tingkat kelurahan di lingkungan masing-masing yang melibatkan satu dinas yang dibentuk oleh satu nanti bersama-sama nanti berbisa dari apa harapannya dari langkah-langkah yang dilakukan? ya supaya cepat aman lah ya, supaya tidak ada lagi kegaduhan kegelisahan di tingkat masyarakat. Kita bisa memberikan tingkat keamanan kepada masyarakat. Ada yang disampaikan kepada masyarakat agar ya janganlah panik ya, jangan panik berlebihan. Ini masih ada polisi, masih ada pemerintah ya. Ini kan situasi kondisional sebenarnya, tetapi bukan berarti tidak menyepelekan. Kami ada langkah-langkah yang kita ya, untuk menjawab itu masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma hadir kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui memang ya beberapa waktu yang lalu bahkan hingga saat ini sebenarnya keresahan dan kekhawatiran kita semua khususnya masyarakat Kota Kendari terkait angka kriminalitas khususnya terjadinya aksi pembusuran. Nah ini masih membuat semua kita pasti was-was lah dengan keadaan itu. Dan tanpa terkecuali bahwa sampai sejauh ini pemerintah, seluruh tokoh masyarakat bahkan hingga pihak aparat terus bekerja agar bagaimana masalah ini dapat segera terselesaikan. Oleh karena itu bersama saya dalam program Sudut Sultra nanti kita akan membahas selama 1 jam ke depan. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh seluruh pihak untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kriminalitas di Kota Kendari. Sudah bersama dengan saya telah bergabung Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari, Laode Lawama, Sarjana Hukum. Selamat siang. Iya, sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Setelah ada Bapak Laode Lawama, juga ada dari Polresta Kendari, yakni Bapak Yusuf Muluk Tawang selaku Kasat Binmas Polresta Kendari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga dari pihak pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sudah ada Bapak Rukmana Esos MM, Bapak selaku di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik ya Pak. Ya. Salam sehat. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak hari ini, alhamdulillah. Nah langsung saja mungkin saya minta tanggapan dari Bapak Ketua Komisi 1 dulu bidang pemerintahan dan hukum. Sudah ada Bapak Laode Lawama Sarjana Hukum di sini. Jadi memang Pak, ini kan kemarin sampai dilakukan ini ya rapat ya untuk membahas masalah
Kenapa sih kota Kendari kita yang tadinya aman-aman saja, orang bebas untuk melakukan aktivitas, tidak hanya di pagi hari maupun di malam hari juga, kok bisa sampai ada aksi seperti ini gitu? Dan bukan cuma sekali dua kali, bahkan korbannya sudah ada beberapa orang gitu. Ini bagaimana menanggapi hal tersebut, Pak? Silahkan. Iya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang para pemirsa. Ya, kebetulan saya selaku Ketua Komisi 1, memang kemarin kami sudah mengadakan langkah-langkah antisipasi terhadap kekisruhan yang ada di Kota Kendari. Tetapi kalau saya secara pribadi kita ambil positifnya saja, bahwa memang ciri-ciri daerah maju itu sudah seperti itu. Saya anggap itu ciri-ciri daerah maju. Tetapi tentunya kita sebagai penyelenggara pemerintahan, ya tentunya kita harus waspada. Saya kembali lagi kepada persoalan tadi bahwa kami sudah melakukan pertemuan dengan semua stakeholder kemarin, minggu kemarin, termasuk pihak kepolisian, dan kepolisian menyampaikan kepada kami bahwa kerja-kerja kami ini ya sudah kita semakin akan maksimalkan. Tetapi di dalam pertemuan itu tentunya kita mencoba mencari format langkah-langkah apa kira-kira untuk memutus mata rantai kekisruhan dari Kota Kendari khususnya penggusuran. Jadi ada format yang kami ambil bahwa bagaimana mengaktifkan kembali atau pihak kelurahan bisa membangun kerjasama dengan Babin Kantipmas kemarin. Jadi juga dari pihak Satpol PP itu sudah membentuk yang namanya ada tim-tim di tingkat kelurahan. Untuk bagaimana mereka bisa bersinergik dengan Babin Kantipmas, tetapi tentunya masyarakat ini kapasitasnya bukan sebagai penyidik, tapi mereka adalah sebagai pemberi informan. Kalau gitu. Sekiranya ada gelagat-gelagat mencurigakan ya, yang Pak? ada di masyarakat itu mencurigakan, ya tolong disampaikan. Mungkin begitu langkah yang kami ambil kemarin. Dan pihak kepolisian kemarin waktu saya lupa namanya Pak Andi Yusri itu menyampaikan bahwa kemarin memang itu sudah terjadi 26 kasus. Ya, 26 kasus. Jadi sajam itu ada 8, pembusuran itu 16. Wow. Itu laporan dari beliau kemarin, dan alhamdulillah saya melihat sampai hari ini kan sudah mulai ada sedikit penurunan. Makanya saya lagi-lagi pada saat pertemuan kemarin saya bilang kita ambil saja langkah-langkah positifnya bahwa memang daerah itu semakin maju, terpan badannya semakin kencang. Sama dengan ibarat pohon kelapa kan? Semakin tinggi, cobaannya semakin kencang gitu. Karena memang Pak, ini aksi-aksi penggusuran ini kan baru-baru saja ya, sebenarnya maksudnya untuk beberapa tahun terakhir ya, bukan bilang kalau dulu-dulu kan memang belum ada sih aksi-aksi seperti ini. Nah, sepakat dengan yang dikatakan tadi Pak Ketua Komisi 1 ya, mungkin saja ini sebagai pertanda ya bahwa ya iyalah Kota Kendari akan menjadi kota yang semakin maju lagi ke depannya. Saya lanjut ke Bapak Yusuf. Lalu Pak, ini kan memang kabar terakhir pun juga bahwa 6 orang dari pelaku aksi penggusuran itu juga sudah diproses ya, sudah ditangkap juga. Nah, sampai sejauh ini bagaimana proses yang dilakukan kepada 6 pelaku itu Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Memang kita tahu secara bersama bahwa selama ini ya kami terus dari kepolisian bekerja untuk mewujudkan Kamtipmas yang damai, aman, terus kehidupan yang nyaman. Namun di sisi lain kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 bahwa salah satu perkembangan kota ya yang maju. Namun beberapa minggu ini kita sangat dirasakan dengan aksi penggusuran. Aksi penggusuran. Nah, artinya kalau kami dari kepolisian tidak bekerja, kemungkinan sampai hari ini penggusur-penggusur ini belum terungkap. Namun kami sudah bekerja dengan kesigapan kami dan kerjasama ya semua stakeholder termasuk masyarakat dalam memberikan informasi. Nah, sehingga penggusur-penggusur ini dengan cepat kita tangkap, cepat kita amankan, dan sampai hari ini masih dalam proses
penyidikan, terus masih dalam pendalaman, terus ya masih terus kami kembangkan. Artinya sejak mereka tertangkap ini tidak akan lagi muncul pembusur-pembusur lain, ya. Dan ini yang kami harapkan kerjasama semua stakeholder. Artinya informasi-informasi ini penting sekali, informasi-informasi penting sekali. Terus kedua, kami juga sebelumnya kejadian ini telah berkoordinasi dengan pemerintahan kota. Yang pemerintahan kota, yang pertama itu adalah menyampaikan bahwa rata-rata kejadian pembusur ini di tempat-tempat yang rawan dan gelap. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi tempat-tempat yang gelap ya, sehingga terjadi rawan Kamtipmas. Nah, kemarin kami menyarankan kepada pemerintahan kota agar titik-titik yang kami sampaikan itu yang posisinya masih gelap, ini supaya kembali diterangkan. Artinya sejak Kota Kendari ini dipenuhi dengan lampu-lampu, ya, dengan penerangan, angka kriminalitas itu turun, ya, turun. Nah, ini muncul saja yang baru kegiatan-kegiatan pembusur. Nah, kegiatan-kegiatan lain sejak Januari ini memang apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 kemarin, kami sudah RDP, ya, rapat dengar pendapat, dengan 26 kasus itu rata-rata senjata tajam dan busur, ya. Itu dari Januari sampai di posisi Mei saat ini, demikian. Oke, jadi memang sampai sejauh ini masih dalam proses penyidikan dan pendalaman, ya Pak ya? Ya, jadi P218. Ya, Jadi masih dalam proses, terus kita terus dalami juga, terus kita kembangkan juga, karena tidak bisa hanya proses saja, ya. Karena kalau kita mau berantas sampai ke akar-akarnya, ya harus kita dalami dulu, harus kita kembangkan dulu. Nah, tapi kan yang sangat disayangkan di sini Pak, bahwa ternyata si pelaku 6 itu anak-anak masih di bawah-bawah umur, ya Pak ya? Betul. Dan inilah yang perlu kita prihatin secara bersama, ya. Saya katakan, makanya di sini betul-betul peran orang tua, ya, peran orang tua dalam pengawasan terhadap anak-anaknya saat berada di luar rumah. Nah, kemarin kami sempat juga ngambil interogasi, ya. Jadi pelaku-pelaku ini rata-rata bisa saya katakan broken home lah, ya. Oh begitu. Ya. Jadi orang tuanya sudah bercerai, ya. Ada yang bapaknya sudah ada TKI, terus ibunya juga ada yang TKW, terus anaknya dititipkan kepada tantenya, kepada neneknya dan sebagainya. Nah, di keluarga sendiri ini seperti tantenya kan mereka juga punya anak. Iya. Untuk pengawasan tersendiri, ya, artinya bukan dibedakan, tapi pasti ada pengawasan antara anak dengan kemenakan. Nah, inilah yang tidak terkontrolnya kemenakan-kemenakan ini, yang tinggal dititipkan sama neneknya dan tante-tantenya, iya, kerabatnya mungkin ya, juga, kerabatnya ya, dan Pak, sebagainya, ya. Oke. Jadi makanya mungkin karena kurangnya pengawasan ini, ya inilah. Ya mungkin apalagi kaitannya sekarang dengan media sosial, ya, biasa anak-anak bilang, ya. Supaya saya cepat viral ini, ya, supaya saya terkenal dan sebagainya. Kadang-kadang tapi salah gitu melakukan. Supaya saya terlihat mendapat pengakuan lah dari orang lain. Nah, ini yang jadi seperti contoh kemarin ada satu jawaban yang aneh. Saya sempat ketawa juga. Dia bilang, saya ingin dapat perhatian dari orang tua. Wah, ini kan sayang ya, ini kan ya. Jadi saya lakukan ini, Pak. Saya cuma ingin mendapat perhatian dari orang tua saya. Loh, ini kan artinya betul-betul berarti, ya, kurang perhatian, ya. Iya, batinnya yang ini, ya, yang perlu. Artinya kita di antara kita Pak Komisi 1, saya sendiri dengan Pak, atau kita semua yang ada di sini, kita bisa lihat kalau kita ini orang tua yang betul-betul melakukan pengawasan dengan baik. Nah, anak-anak kita pasti akan positif larinya. Betul, Pak. Akan positif, entah itu dengan kegiatan-kegiatan kurikulum lain, ya, di luar sekolah. Itu, ya. Benar. Ternyata memang penting sekali yang namanya, ya, peran dari orang tua di sini. Nah, lalu saya ke Bapak Rukmana. Kalau dari pemerintah Kota Kendari sendiri dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kan tadi sempat dengar salah satu alasannya sangat prihatin, ya Pak. Apalagi kita lihat pelakunya ini memang anak-anak masih di bawah umur. Nah, apakah dari pihak pemerintah sendiri mungkin juga punya upaya untuk
kenapa tidak diberikan wadah gitu untuk para anak-anak ini yang daripada melakukan hal-hal negatif atau punya cara tersendiri lain, gimana Pak tanggapannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Sultra TV. Ya. Jadi untuk di Kota Kendari ini kan merupakan, kita tahu persis bahwa ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara dengan berbagai macam suku, kebudayaan yang berbeda-beda. Untuk menyatukan keberagaman ini kan tidak gampang. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini Kota Kendari masih kategori aman, walaupun di 1 minggu terakhir ini memang ada beberapa kejadian-kejadian yang sesungguhnya kita tidak inginkan, betul. Baik warga di Indonesia maupun khususnya di Kota Kendari. Benar-benar. Nah, perlu saya sampaikan bahwa untuk di Kota Kendari, suku yang ada di Kota Kendari kurang lebih ada 18 suku. Kemudian ormas yang terdaftar itu ada 56. Kemudian kebudayaan yang ada itu ada sekitar 28. Nah, ini mungkin ke depan keberagaman ini untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ada di Kota Kendari. Tentunya ada koordinasi kami juga dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak Kodim, kemudian dari pihak DPR, sehingga kenyamanan masyarakat yang ada di Kota Kendari ini bisa berjalan lancar. Nah, dengan kejadiannya kemarin, kita juga dari pemerintah Kota Kendari mengapresiasi dari pihak-pihak kepolisian yang begitu sigap. Saya informasi bahwa 1 kali 24 jam pun pelakunya sudah bisa tertangkap. Nah, ini kan menganggap bahwa kinerja-kinerja dari pihak kepolisian memang gerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Kendari. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, apakah ada langkah-langkah? Kita pun nanti akan berkoordinasi. Kebetulan ada dinas yang menangani. Nanti kita akan koordinasi ke dinas yang menangani. Apakah langkah-langkah ke depan seperti apa untuk apa yang disampaikan tadi, yang anak-anak itu yang tanpa ada orang tuanya. Kira-kira pembinaannya seperti apa, nanti kita koordinasi ke instansi terkait. Jadi semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini dan bukan lagi dilakukan oleh anak-anak di bawah umur Sayang Pak, masa depan mereka masih panjang gitu. Dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bahkan kalau boleh kita katakan ini sangat tidak kita inginkan perilaku mereka seperti itu. Tapi itulah yang terjadi saat ini. Jadi boleh kita jujur lah mereka ini adalah kan generasi penerus kita ini. Benar. Generasi penerus kita. Artinya juga kalau kita biarkan nanti akan terputus generasi kita ini kan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu hal yang positif untuk anak-anak kita, saya rasa mungkin akan lebih bermanfaat. Betul. Dan inilah peran semua pihak sebenarnya bukan cuma 1 atau 2 pihak saja. Nah, baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Saya harap jangan kemana-mana dulu, tetap dalam program Sudut Sultra. Terima kasih, kita kembali lagi. Nah pemirsa, setelah tadi sudah banyak penjelasan yang disampaikan oleh ketiga narasumber saya di sini bahwa memang titik poin yang saya bisa ambil di sini bahwa ternyata para pelaku ini yang memang notabene masih di bawah umur dan hanya dengan alasan yang kalau menurut saya ini kadang juga kita nantinya tidak enak gitu ya Pak apalagi kalau saya bilang saya hanya ingin mendapatkan perhatian dari orang tua, terus juga ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ya kita sebagai orang tua pun di sini juga pasti akan merasakan, ternyata seperti itu dampak kalau memang anak-anak ini kita tidak didik dengan baik, dengan hal-hal yang positif. Nah terlepas juga dari itu, lagi-lagi kita tidak boleh menutup mata bahwa kasus ini atau aksi kriminalitas seperti ini, salah satunya saja penggusuran ini,
itu bisa saja terjadi lagi ya. Jadi kita tidak boleh bilang oh karena sudah ditangkap sudah aman-aman saja. Nah, bagaimana kalau dari pihak DPRD sendiri melihat hal tersebut? Silakan Pak. Ya, makasih yang kedua kalinya. Saya sangat berterima kasih dengan pertemuan kita pagi hari ini atau siang hari ini di Sultra TV. Paling tidak ada tambahan masukan buat kami DPR, apa yang disampaikan pihak kepolisian tadi bahwa kondisi kejadian-kejadian selama ini kadang itu ada tempat-tempat yang tidak kadang dalam kegelapan, sehingga di situ kadang terjadi. Jadi saya juga terima kasih pihak kepolisian yang sudah memberikan masukan kepada kami. Kami juga mungkin DPR dalam hal ini ya nanti kita mengambil langkah-langkah dan pemerintah Kota Kendari tentunya untuk bagaimana mendesain agar Kota Kendari ini hal-hal yang tadi mungkin kondisi lingkungan itu gelap bagaimana bisa terang. Dan hari ini kan Pak Wali Kota juga lagi menggalakkan pembangunan lampu jalan yang dikenal dengan Kendari Terang ya Pak ya. Kendari Terang. Mudah-mudahan ini kita akan tentunya bukan saja hari ini, tentunya kita akan bicarakan secara terus-menerus. Dan ini kan jangan kita terlalu terlena bahwa dengan putusnya ini bahwa ke depan tidak akan terjadi lagi. Tetapi kita harus antisipasi secara terus-menerus. Seperti saya katakan tadi bahwa mudah-mudahan saja kita pemerintah Kota Kendari cepat menyampaikan hal-hal yang sudah saya sampaikan pada saat RDP kemarin, bahwa dicarilah format apa kira-kira yang cocok untuk mendeteksi kejadian-kejadian dini di tingkat bawah kerjasama dengan Babin Kantipmas. Paling tidak sehingga Satpol PP kemarin menyampaikan akan membuat linmas di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan namanya membuat satlinmas. Inilah mungkin ada langkah pemerintah Kota Kendari yang mungkin nanti kita kolaborasikan dengan kepolisian untuk membicarakan strategi ini supaya ke depan insya Allah tidak akan terjadi lagi seperti ini. Karena memang kan bukan cuma aksi penggusuran ya. Tadi kan sempat disinggung juga ada senjata tajam. Nah ini juga bagaimana ini Pak melihat hal tersebut? Ya itulah seperti saya katakan di awal tadi bahwa kasus kemarin itu laporan ke kami itu bahwa 26, busur 16. 8 sajam, tetapi yang ber-P21 kemarin itu 9. Itu laporan terakhir ke kami. Dan sajam ini kan sebenarnya ini satu rangkaian mereka ini sebenarnya. Satu rangkaian. Tetapi ini kan semua tentunya saya ingin sekali sebenarnya itu kita diskusi dengan Pak Kapolres bagaimana membicarakan strategi ini ke depan, apalagi pihak kepala wilayah kecamatan, kabak pemerintahan, Kesbangpol. Ini harus kita cari format ini Pak Kesbangpol, bagaimana format apa kira-kira yang ke depan. Kalau ini kan selalu konsekuensinya ke anggaran. Macam pembuatan lampu jalan kan, terang. Ya konsekuensi ke anggaran. Ya mudah-mudahan lah kalau memang seperti ini kan kita harus menentukan skala prioritas Pak. Harus mampu menentukan skala prioritas. Apa kira-kira. Benar-benar. Gimana langsung nanggapi boleh deh Pak Rokmana gimana baik, ini? terima kasih. Jadi memang langkah-langkah untuk pemerintah Kota Kendari untuk mengantisipasi apa yang disampaikan tadi dari pihak kepolisian disebabkan karena kondisinya pada saat itu yang gelap-gelap yang dicari sehingga apa yang disampaikan oleh Komisi 1 kemudian ada program Pak Wali Kota berkaitan Kendari Terang. Nah ini kan termasuk langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kriminalitas yang ada. Artinya bukan hanya sekedar pembusuran, baik begal dan lain-lain pun kalau kondisi terang kan pasti aman. Sehingga langkah awal itu mungkin yang disampaikan yang di program Pak Wali Kota, kemudian langkah-langkah awal yang pemerintah kota lakukan nanti berkaitan dengan anak-anak yang tanpa pengawasan orang tua. Nanti dari kami dari pihak Kesbangpol akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang menangani anak-anak di bawah umur yang tanpa pengawasan orang tua. Karena memang ini harus terus dikolaborasikan Pak ya, karena tidak bisa kerja dari satu pihak saja, mungkin dari DPR saya tidak. Tapi ini dari pihak DPR, aparat kepolisian, dari pemerintah Kota Kendari bahkan juga memang harus terus bersinergi agar kejadian-kejadian yang tadi bahkan yang kita bahas hari ini pun sudah tidak akan ada lagi. Nah, ini juga bahwa selanjutnya saya mungkin ke Bapak Yusuf dulu. Pak, ini kan karena notabene-nya 6 pelaku ini yang sudah ditangkap itu di bawah umur,
apakah nanti akan ada apa ya, semacam mungkin pertimbangan khusus karena melihat mereka kan anak-anak di bawah umur, ketika nanti mungkin prosesnya sudah terus berlanjut ya, terkait hukum dan regulasinya ini bagaimana Pak kepada mereka? Jadi gini Bu ya, dalam proses ini kan bukan hanya kepolisian yang penegak hukum, jadi ada pihak-pihak lain. Nah pihak-pihak lain ini tetap kami koordinasikan, salah satunya adalah Bapas ya, yang menangani khusus penanganan pengawasan pada anak. Artinya dari kepolisian tidak bisa mengambil satu kesimpulan tersendiri. Tapi kalau kita maunya sih supaya ada efek jerah yang betul-betul untuk tidak berbuat lagi, ya kami lakukan sesuai pasal yang ada, sesuai pasal yang ada. Tapi kan kita menghargai juga nanti dari masukan-masukan dari instansi lain. Ya kemungkinan juga bisa dari apa namanya, dari lembaga anak-anak ya, biasanya kan ada juga yang ikut ya, yang mengawasi kegiatan ini. Nah saya dalam hal ini yang jelas kami terus dari kepolisian melakukan ya diantaranya upaya-upaya yang saya katakan tadi. Nah tadi sudah saya katakan salah satu upaya adalah berkoordinasi dengan Pemkot masalah lampu. Kami juga sampaikan juga selain lampu yang kami sampaikan, ini ada pemasangan CCTV. Ya, jadi saya kemarin ngomong koordinasi dengan Pak Wali Kota langsung. Saya bilang Pak Wali, kami dari kepolisian menyarankan kalau bisa ya. Jadi di Kota Kendari ini titik-titik rawan juga dipasang CCTV. Terus kedua, jadi ada satu gedung, di situ seperti piket bersama, ya. Jadi seperti piket bersama. Jadi situ kepolisiannya ada, satpolnya ada, TNI-nya ada, dan sebagainya. Jadi bila terjadi sesuatu melalui layar, ya itu dengan cepat kita bergerak untuk penanganannya. Itu yang kami koordinasikan juga selain lampu yang CCTV. Terus juga tadi yang disampaikan oleh Komisi 1. Jadi saya sampaikan Ibu, jadi kami di kepolisian, jadi ada 3 satgas yang bergerak. Oh gitu. Ada 3 satgas. Jadi pertama adalah satgas preemptif. Nah, preemptif ini saya yang pimpin. Artinya memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, baik itu pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, yang kedua ada satgas preventif. Ini yang bekerja terus ini. Yang tindakan terakhir yang kami ambil kalau terjadi sesuatu ada satgas represif. Nah, ini kan minggu kemarin ini kan sudah resah, otomatis represif langsung mengambil suatu tindakan. Tapi preemptif sama preventif tetap bekerja. Nah, salah satunya adalah koordinasi ketiga kami dengan Pemkot supaya dari tingkat RT ya, ini kita lupakan satu hal loh. Iya. Padahal zaman dulu kita itu ada Siskamling. Ya enggak, Poskamling itu. Iya. Ya enggak. Nah, sekarang sudah. Nah, ini saya enggak tahu mungkin karena pengaruh majunya. Mungkin ya. Ya, pengaruh majunya kota akhirnya terlupakan. Sebenarnya kalau ini kembali diaktifkan. Benar. Artinya dari tingkat RT ini kita libatkan, dengan situ melibatkan masyarakat, kepolisian, TNI dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bisa jadi ini masukan yang baik juga ya Pak ya. Jadi informasinya akan terdeteksi dengan cepat. Terus kedua, kegiatan-kegiatan masyarakat dalam pantauan kita. Iya benar. Dalam pantauan kita. Kita kemarin ya, karena masyarakat resah dan kami bekerja, semua bengkel-bengkel atau perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang berhubungan dengan besi itu kami datakan, kami petakan ulang. Saking untuk ini ya Pak. Artinya karena bahan ini kan terbuat dari besi ya. Itu sampai pembuat parang pun kami datangi. Dan kami ultimatum. Iya. Ya. Penegasan ya. Jangan coba-coba untuk membiarkan ya pekerjaannya atau siapapun yang datang untuk membuat barang-barang yang akan digunakan untuk kejahatan. Itu kami tegaskan sama tukang-tukang bengkel. Karena memang mata busurnya itu kan dari besi ya Pak ya. Nah, artinya kalau kita sudah tegaskan demikian lalu muncul lagi, berarti kita sudah bisa simpulkan bahwa ini dibuat di rumah. Dibuat di rumah dan direncanakan. Iya. Nah, itu kan. Bukan lagi karena alasan-alasan klasik yang tadi kita sampaikan ya Pak, tapi memang ini sudah ada unsur kesengajaan.
Gitu. Jadi kan banyak faktor ya, banyak faktor yang terjadinya penggusuran. Ada memang yang sengaja karena yang seperti saya katakan tadi ingin mendapat perhatian orang tua. Terus kedua juga yang perlu kita jaga bersama adalah faktor ekonomi. Ya, ini faktor ekonomi juga jangan kita abaikan. Benar. Ya, karena faktor ekonomi kadang-kadang juga bisa membuat seseorang melupakan perilaku baik. Udah saya posisi terdesak ini, ya apa boleh buat. Ya. Sudah, ya, ini itu mungkin, kayaknya ya mungkin dari umrah Dewan ya. juga perlu pikirkan ini mungkin gimana ke depannya supaya Kota Kendari ini agar lebih kehidupan yang terwujud kehidupan yang lebih nyaman lagi. Iya, makanya memang kenapa permasalahan ini terjadi kan banyak alasannya ya, banyak faktor gitu, banyak indikator mengapa akhirnya bisa terjadi. Jadi memang perlu adanya pengkajian ulang. Hingga akhirnya ya masalah-masalah kriminalitas salah satunya aksi penggusuran ini itu tidak akan terjadi lagi. Betul yang seperti dikatakan oleh Ketua Komisi. Artinya tingkat pimpinan atas ini harus rutin. Nah, sebenarnya saya tambahkan sedikit mungkin. Sebenarnya kita itu pemerintah kota dan DPR itu membuka diri untuk bagaimana adik-adik ini yang mungkin kehilangan mau cari pekerjaan atau bagaimana. Sebenarnya tidak susah kalau mereka mau cari bentuk program. Kita Kota Kendari itu welcome, buka diri kita. Iya, hanya cuma mekanismenya kan ada namanya lewat musrenbang. Kalau tidak lewat musrenbang, lewat resesnya anggota DPR. Setelah itu nanti kita bahas. Ada prosesnya. Mungkin masalah sekarang lagi susah Pak. Kalau dulu bisa langsung usul saja. Kalau sekarang ini baik. Ada banyak tahap mungkin yang harus dilewati ya Pak. Sistemnya kita sudah berubah sekarang. Salah goyang kita KPK itu masalah. Terus apa tadi Pak mengenai masalah CCTV tadi itu memang sudah ada uji coba kita di sini kalau saya tidak salah ada 2 kelurahan itu memang efektif dan waktu kita DP kemarin juga berikan masukan teman-teman bahwa di tempat-tempat yang kira-kira rawan kita pasang CCTV. Saya bilang oke, silakan saja, yang penting SKPD yang bersangkutan dia dia ajukan, dia masukkan dalam proses anggaran, nanti kita bikin penguatan di tingkat pembahasan anggaran. Dan mungkin dari pihak Kesbangpol sendiri yang pemerintah Kota Kendari mungkin bisa terus ada edukasi, sosialisasi ya Pak ya. Apalagi kan tadi disampaikan bahwa memang banyaknya ormas-ormas yang sudah terbentuk gitu. Ini juga mungkin bisa menjembatani untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat, khususnya mungkin adik-adik kita ini agar itu tadi jangan maulah terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu. Karena saya yakin ketika ini semua sudah berjalan dengan sistem yang memang betul-betul sistematis, pasti hal-hal hal-hal negatif ini sudah tidak akan ada lagi gitu. Nah, baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, masih dalam program Sudut Sultra. Kolaborasi penuh telah dilakukan oleh semua pihak. Ini tinggal bagaimana kita juga sebagai masyarakat mendukung segala proses, segala tindakan yang dilakukan baik dari pihak DPR, aparat kepolisian, pemerintah Kota Kendari untuk sama-sama meminimalisir bahkan menghilangkan angka-angka kriminalitas yang terjadi di kota kita ini. Apalagi Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi ya tentu menjadi wajah dari Sulawesi Tenggara ya Pak. Jadi kalau Kota Kendari sudah terlihat aman ya pasti juga orang melihat oh berarti memang Sultra ya sebagai salah satu provinsi yang begitu maju. Nah, lanjut lagi ke Bapak Laude Lamawa bahwa di sini ya penting sekali sudah dibicarakan semua ya Pak ya kemarin dalam RDP, terus juga sudah ada masukan-masukan, bahkan juga tadi dijelaskan bahwa ya pihak DPR pun membuka sebenarnya membuka diri untuk ayolah kita sama-sama dukung nih semua kinerja dari DPRD Kota Kendari. Nah, sampai sejauh ini khusus juga di bidang pemerintahan dan hukum Bapak Ketua Komisi 1, lalu apalagi upaya yang memang betul-betul untuk istilahnya ini dapat meminimalisir angka-angka kriminalitas yang terjadi di Kota Kendari, Pak. Silakan. Jadi kan seperti apa disampaikan pihak kepolisian tadi bahwa mungkin dominannya mengenai faktor ekonomi, jadi lapangan kerja bagi generasi muda. Ya,
di dalam proses pengajuan arah pembangunan kita, sebenarnya di situ banyak ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau generasi muda untuk kita kira membuat program-program apa. Di Kota Kendari itu sangat banyak bansos, paling banyak bansos. Jadi bansos ini kan banyak dipakai untuk generasi-generasi muda, ya. Kayak ada buka perbengkelan kah, atau buka galon isi ulang. Itu banyak sekali. Saya saja kemarin itu ada 10 untuk generasi muda itu. Makanya maksud saya penyampaian saya kepada masyarakat, khusus kepada generasi muda yang sempat menonton di sini, ya ini harus ditangkap baik-baik untuk para pemuda. Sekiranya ada keinginan membuat program sendiri bisa mandiri, ya lagi-lagi saya sampaikan bahwa kita di kota itu sangat banyak kita buat bansos. Tetapi dia harus melalui mekanisme. Ada namanya musrenbang, juga ada reses anggota DPR. Kalau andai kata sudah dimasukkan, nanti datanglah ke kami, khususnya panitia anggaran, menyampaikan bahwa Pak, kita ini begini, supaya kita sampaikan kepada pemerintah kota bahwa ini bisa kita jadikan skala prioritas, gitu. Jadi pada saat proses pembahasan anggaran kita tidak ribut-ribut lagi, gitu Pak. Terkadang itu ribut-ribut kan karena miskomunikasi saja mungkin ya Pak. Karena miskomunikasi memang kita ya namanya juga di sana semua penuh kepentingan politik kan. Tetapi kan dalam hal-hal yang sifatnya prioritas ini politik itu kita kesampingkan. Gitu. Betul sekali. Ini kan apalagi untuk bicara Kota Kendari ke depan, saya rasa memang ini harus kita perlu bicarakan bersama semua. Tentunya bukan saja DPR ini kan cuma sebagai pengawasan Pak. Paling kita memberi saran kepada Polres atau pemerintah kota. Dan mungkin RDP kita kemarin itu saya belum kemarin belum tindak lanjuti karena teman-teman dia lagi sibuk. Memang hasil rapat kita RDP kemarin itu kita bahas secara internal. Saya akan sudah lapor ke Pak Ketua DPR dan Pak Wakil. Ini kita akan bahas lagi hal-hal apa ke depan yang kita lakukan setelah mungkin kita panggil lagi RDP kedua untuk membicarakan tadi. Siapa tahu tadi apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi, mungkin kita antisipasi lebih dini mengenai masalah masalah CCTV, lampu jalan, itu mungkin ya. Gitu. Tetapi tentunya ini pihak Pak Kapolres, saya minta maaf memang terus terang saja saran dan masukan barangkali memang terlepas dari memang mereka mencari jati diri, faktor ekonomi, juga miras ini memang sedikit ada. Ya bikin gelombang juga di miras ini menurut saya ini. Jadi harapan saya ya pihak kepolisian bagaimana caranya dengan Satpol PP nanti barangkali ini mengendalikan miras yang ada di Kota Kendari. Apalagi orang-orang yang menjual itu tanpa izin apa semua kan, yang bertentangan dengan undang-undang ya tentunya harus diintervensi secara langsung. Oke, saya mungkin ke Bapak Rukmana dulu ya. Jadi memang karena ini dari mewakili pemerintah ya dalam hal ini pemerintah Kota Kendari. Jadi memang angka-angka kriminalitas, konflik yang terjadi itu kan lagi-lagi ya dipicu salah satunya juga peredaran miras itu ya, penggunaan narkotika dan lain-lain. Ini kan juga memang memicu adanya terjadinya konflik itu. Nah, apakah dari pemerintah sendiri dalam hal ini Kesatuan Bangsa dan Politik memang sudah punya strategi khusus yang dilakukan sebenarnya untuk menanggapi hal tersebut, Pak? Atau seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi sampai hari ini pun juga makanya Kepala Badan Kesbangpol tidak menghadiri acara ini karena lagi melakukan sosialisasi penyalahgunaan narkoba di Hotel Claro. Nah, berkaitan dengan ketidaknyamannya ini warga di Kota Kendari ini kan disebabkan karena pembusuran ini, tetapi pelakunya kan di bawah umur, sehingga apa yang disampaikan tadi Pak dari Komisi 1 bahwa memang untuk tenaga kerja kan masih mereka belum bisa untuk bekerja. Jadi memang mereka harus tetap dilakukan pendidikan, pengawasan baik orang tua maupun tetangga di sekitar untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat negatif, sehingga mungkin alhamdulillah mudah-mudahan ke depan mereka bisa paham dengan itu sehingga hal yang ini tidak terjadi lagi. Tapi memang kalau terkait masalah-masalah aksi penggusuran, penyalahgunaan narkoba ya Pak, terus juga miras yang memang kalau Bapak melihat sendiri memang sampai sejauh ini dari pihak Badan Kesbangpol ya Pak, mungkin punya database atau apa gitu. Untuk angka terjadinya itu gimana Pak? Signifikan sekali bertambahkah dibanding tahun lalu atau sebenarnya stabil-stabil saja? Gitu?
Kalau hasil konfirmasi kita juga dengan dari Polres data bahwa untuk di tahunnya agak menurun memang, agak menurunnya. Mungkin karena faktor kemarin kita adanya wabah COVID itu sehingga itu aktivitas juga kan kurang. Nah, sehingga memang dari Badan Kesbangpol juga seperti apa yang disampaikan mungkin sama di DPR, kita hanya sebatas memantau saja, tidak bisa mengambil tindakan. Sehingga untuk melakukan ambil tindakan itu kan kami koordinasi dari pihak kepolisian, baik dari Polres maupun dari Kodim. Saya kira itu yang dapat. Jadi kalau untuk database terakhir sih alhamdulillah menurun ya Pak ya? Iya, menurun. Oke, tapi kan setidaknya berarti ini lagi harus kita kejar nih Pak. Kalau bisa menurun tidak ada gitu kan, nol gitu, zero gitu. Nah lalu dari pihak kepolisian sejauh ini bagaimana Pak? Jadi memang aksi kriminalitas bukan hanya penggusuran yang kita bahas mungkin tadi di awal ya, banyak sebenarnya pemicunya dan banyak juga hal-hal kenapa menyebabkan sampai hal tersebut terjadi gitu. Jadi salah satunya yaitu tadi mungkin karena kumpul-kumpul sama temannya, budaya yang masih minuman keras, terus juga penyalahgunaan narkoba. Ini bagaimana dari pihak kepolisian juga menanggapi? Ini masih kaitannya dengan upaya yang kita lakukan. Yang jelas tadi ini kaitannya dengan Kota Maju, Pak. Kota Maju. Saking maju ya. Kita melihat sendiri Kota Kendari ini, dengan majunya Kota Kendari ini kita bisa lihat di sepanjang jalan, ya, di tempat-tempat keramaian dan sebagainya. Ini dengan sendirinya bermunculan, ya, dengan sendirinya bermunculan. Artinya ekonomi ini bagus, ya, tingkat ekonominya bagus. Tapi kita juga jangan melupakan ekonomi bagus ini juga tingkat kriminalisasi akan tinggi juga, ya kan tinggi. Artinya kalau ini kita tidak jaga bersama, ya artinya ini kan tugas polisi nih, biarkan aja lah. Nah, kalau ini sempat terucap oleh masyarakat, ya artinya bukan kami mengeluh karena kami keterbatasan personil ya. Kami harusnya kalau di Kendari ini jumlah personil yang seharusnya di Polresta Kendari ini itu harus di angka 2.500. Ya, namun kenyataan hari ini kami cuma berada di angka 830 personil. Sangat jauh ya Pak. Iya. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa konsep ini masih termasuk wilayah hukum Polresta yang kami juga harus pikirkan. Ya, artinya bukan Kota Kendari sendiri. Ya, Konkep sepenuhnya ini harus kami pikirkan. Ya, Pak? Termasuk konsel ya? 2 kabupaten di Konawe, Soropia dengan Lalongga Sumeta juga kami harus pikirkan. 4 kecamatan di Konsel juga harus kami pikirkan. Ponda, Wolasi, Rameto. Nah, ini kaitannya ya. Terus tapi kami tidak pernah akan putus asa dengan apa yang kami lakukan, ya, karena kami setiap minggu juga melakukan pemetaan, ya, evaluasi kerja, ya, baik evaluasi kepada para kapolsek, ya, evaluasi di tingkat Polres sendiri akan jumlah kriminalitas dan langkah-langkah apa yang kita akan lakukan sehingga angka kriminalitas ini tidak meningkat, ya, dan bahkan kita harus turunkan, kita harus turunkan, ya. Terus yang kedua, mungkin masyarakat sendiri sudah melihat dalam 2 minggu ini, 2 pekan ini, ya kami melaksanakan patroli besar-besaran, dan patroli ini kami laksanakan di 3 shift, ya. Ada patroli siang kami laksanakan sampai sore hari, terus jam 8 malam lagi kami melaksanakan apel malam untuk melaksanakan patroli apel malam. Jadi di angka-angka kecil lagi shift ketiga ini angka-angka kecil di atas jam 12. Ini disambung lagi. Jadi kadang-kadang kami minta maaf ini Pak Dewan dan Pak Ani ya. Kadang-kadang kita ini, ini kami sebenarnya polisi jam kerjanya jam berapa? Berapa jam nih? Ya tapi kan kita tidak pernah berpikir begitu. Ya, lagi-lagi demi keamanan. Ya, kami cuma berpikir supaya betul-betul masyarakat mendapatkan kedamaian, aman, nyaman dalam kehidupan, ya. Terus yang upaya yang kami lakukan lagi adalah razia-razia, ya, termasuk ya tadi yang dikatakan miras ini adalah salah satu penyebab, ya, faktor pendukungnya dalam melakukan aksi-aksi kejahatan, ya. Nah, miras ini, ya, memang ada beberapa titik yang sudah terdaftar atau mempunyai izin, ya, dari pemerintahan. Nah, tapi ada juga miras yang betul-betul yang kita antisipasi adalah buatan masyarakat,
Tidak ada label. Oplosan ya Pak. Ya? Oplosan. Tidak ada label ini ya, seperti kita tahu buatan dari jenis pongasi, Iya. kameko, arak, dan ini kan yang tidak terdeteksi. Dan ini Ya. masih ada begitu. Masih ada, kita Sangat banyak. tidak bisa saya katakan bahwa itu tidak ada. Banyak. Ya. Dan masyarakat memasukkan ke kota Kendari ini, membawa ke kota Kendari ini dengan berbagai cara, dengan berbagai strateginya juga, supaya tidak ketangkap. Ya, tidak ketangkap. Jadi masyarakat pintar juga ini. Nah, tapi kalau umpama ada masyarakat yang peduli, Pak, di tetangga saya itu jual miras. Bikin keributan kan. Artinya tetangga ini menyampaikan kepada kami. Sebenarnya tetangga tidak ada maksud bilang untuk memutus ekonominya. Ya. Tapi kan kita yang saya katakan tadi ada satgas preventif yang edukasi, sosialisasi. Ada yang pencegahan, ada yang represif. Tidak mungkin kami dapat informasi langsung tak gitu loh. Ya. Kan semua pasti melalui proses juga. Iya, tetap kami lakukan edukasi. Karena jujur saja katakan Pak ini saya Pak Komisi. Jadi Pak jangan tangkap minuman saya Pak. Kenapa? Ini anak saya kuliah sampai sekarang gara-gara pongasi yang kasih kuliah aku. Kadang. Jadi kalau mau bicara sebagai hati nurani, aduh gimana Iya, ya? iya. Aduh, Hanya kasihan gimana juga ini, ya. Tapi ya. kan salah juga ini, Iya, nggak bisa jadi, didukung. Terus yang saya lanjutkan lagi, kalau masih ada waktu, penyuluhan. Oke. Ya kami tetap tingkatkan, saya berharap mungkin dari pemerintah kota, ayo kita bergabung, karena tidak bisa lagi kita berdiam diri. Benar. Nah, kita harus dari dini, bahkan kalau perlu di tingkat SD. Tingkat SD kita Iya, lakukan itu saya sepakat simulasi-simulasi. sih sosialisasi. Ya, artinya simulasi-simulasi kejahatan yang nantinya mereka akan berpikir, oh ini tidak boleh saya lakukan. Iya. Ya, ke tingkat SMP sampai ke tingkat SMA. Terus yang kedua, kita jangan melupakan agama. Nah, ini Kementerian Agama juga harus, iya karena, Betul Pak. iya, pengendalian diri kita ini kan agama ini, ya. Maksudnya yang kita Bentengnya lupakan. kita kuat, insya Allah enggak. Nah, satu lagi nih untuk Pak Komisi 1 termasuk pemerintah kota, rumah kos. Ya. Oke. Ini rumah kos ini mempunyai kerawanan tersendiri, Pak. Iya sih. Ya, mempunyai kerawanan tersendiri. Dan saya sudah pernah mengajak Kasat Pol PP, ayo kita laksanakan pemetaan rumah kos, kita laksanakan rahasia-rahasia. Benar. Karena kalau kita biarkan hal ini, jangan sampai timbul kerawanan-kerawanan sendiri. Ya bisa jadi rumah kos dijadikan tempat pembuatan. Bisa Pak. Ya. Iya. Nah itu, demikian yang kami sampaikan. Oke, luar biasa. Jadi memang itu apa ya, banyak hal yang bisa untuk kita lakukan mulai dari sekarang. Sama-sama berkolaborasi, bersinergi lagi-lagi untuk meminimalisir tingkat kejahatan ya di Kota Kendari khususnya. Nah, lalu terakhir mungkin saya ke Bapak Ketua Komisi 1. Ini bagaimana Pak dari pihak Komisi 1 sendiri bidang pemerintahan dan hukum ke depan? Mungkin ini juga bisa menjadi masukan bagi para generasi muda kita ini untuk sama-sama bagaimana bekerja agar kita menghilangkan istilahnya tindakan-tindakan negatif yang ya itu lagi-lagi kan ini masih berpotensi terjadi Pak ke depannya. Ini bagaimana? Artinya harapan saya bagi para generasi muda atau umumnya seluruh masyarakat Kota Kendari, ya harapan saya marilah kita jaga kota kita ini dengan baik. Kalaupun umpamanya generasi muda kita kondisi hari ini bahwa terjadinya kekisruhan di Kota Kendari, penggusurannya persoalan faktor ekonomi atau tidak ada lapangan kerja, seperti saya katakan tadi bahwa kita di Kota Kendari itu membuka diri untuk bisa bagaimana mengintervensi ya masyarakat yang seperti saya katakan tadi kita punya bansos. Makanya itu saya bilang jangan putus asa lah. Gara-gara putus asa sehingga terjadi busur orang tidak tahu mana apa kan. Ya. Dan juga apa yang disampaikan pihak kepolisian tadi saya terima secara positif semua yang disampaikan tadi. Yang paling terakhir beliau sampaikan bahwa mungkin itu butuh penyuluhan hukum. Insya Allah kita Kota Kendari sekarang ke depan ini ada program penyuluhan hukum. Kita mungkin nanti kita akan kolaborasi bagaimana nanti bicarakan itu. Dan masih kita bikin peraturan daerahnya kemarin Pak. Insya Allah dalam waktu dekat ini ya. Dalam waktu dekat ini bisa kita selesaikan. Mungkin itu saja pesan dari saya. Marilah kita jaga kota kita adalah kota kita sayangi. Ya bagaimana bisa menjaga stabilitas yang ada supaya pendatang-pendatang itu bisa masuk ke Kota Kendari, karena kalau pendatang masuk pasti kita ada income-nya. Dan merasa aman dan nyaman di Kota Kendari. Kalau dari Bapak Rukmana sendiri, dari baik, PSS gimana Pak? Harapan kami dari pemerintah Kota Kendari mengharapkan bahwa supaya Kota Kendari ini aman, nyaman, tentram,
sehingga bisa masyarakatnya bisa nyaman untuk tinggal di Kota Kendari. Kemudian kami juga berharap mungkin dari kami selalu bersinergi dengan kepolisian dan TNI kerjasama tadi supaya bisa berjalan dengan lancar. Saya kira itu. Saya mungkin ke Bapak Yusuf Tawang bukan bukan ingin minta harapan ya, tapi lebih kepada himbauan mungkin Pak. Karena sedikit saya potong dulu, ada beberapa sih sebenarnya pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa kemarin itu aksi-aksi penggusuran terjadi karena ya pengalihan isu. Maksud saya ini mungkin diperjelas saja ya untuk berita-berita hoax itu kan. Itu kan bisa jadi. Iya. Kira-kira ini apa ini? Nah itu dia kan Pak, mungkin himbauan saja begitu kepada seluruh masyarakat Kota Kendari. Silakan Pak. Terima kasih ya. Kami dan kepolisian sendiri akan menyampaikan beberapa himbauan. Yang pertama, demi terwujudnya Kamtipmas yang damai, yang aman, yang nyaman, terkendali, ini merupakan tanggung jawab kita semua. Ya. Siapapun yang peduli dengan Sulawesi Tenggara ini, siapapun yang peduli dengan Kota Kendari ini, ayo kita jaga dan kita pelihara. Ya. Terus yang kedua, tingkat ekonomi di Kota Kendari sudah bagus, tapi masih ada beberapa masyarakat mungkin yang masih merasakan merasakan bagus, sehingga akan berdampak pada kejahatan, dan ini juga perlu kebersamaan kita semua. Yang ketiga, terkait dengan isu-isu yang disampaikan seperti tadi, bahwa itu adalah masih murni mereka melakukan kejahatan walaupun mereka masih di bawah umur. Ya kita tidak bisa juga menduga ini karena pengalihan isu dan sebagainya. Ya, artinya murni melakukan sendiri. Makanya saya katakan tadi masih kami dalami, masih kami dalami. Benar, makanya didalami dulu ya Pak. Masih kami dalami nih, masih kami kembangkan, masih kembangkan. Terus yang paling terakhir, saya mengajak pada seluruh masyarakat Sultra, khususnya Kota Kendari, ya kami tahu Kendari ini adalah kami menerima ampas, ya. Ini tempat Kendari tempat cuci piring ini Pak, benar. Karena semua permasalahan yang ada di daerah-daerah, kesini pasti ujungnya ke Kota Kendari, ya. Jadi siapapun masyarakat Sultra itu, siapapun masyarakat dari kabupaten manapun, ayo, mari kita bergandengan tangan, mari kita kerjasama, satukan langkah, satukan bahasa, bahwa Sultra ini adalah provinsi yang paling aman. Kabupaten-kabupaten yang ada di Sultra adalah kabupaten kota yang paling aman, paling damai, sehingga masyarakat lain tidak dirasakan dengan kejahatan-kejahatan yang ada. Dan yang paling terakhir, bagi para pelaku-pelaku kejahatan, stop, sadar diri. Ya, segera stop dan sadar diri. Pelan-pelan akan terungkap dan tertangkap. Itu saja yang kami himbau. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Terima kasih ya, semoga yang disampaikan oleh ketiga narasumber saya pada hari ini bisa memberi gambaran lagi dan juga mengurangi keresahan warga Kota Kendari ya, karena insya Allah proses atau aksi kejahatan yang terjadi beberapa waktu lalu ini sudah sementara dalam proses. Dan kita sedang menunggu lagi proses selanjutnya seperti apa perkembangannya. Ya, akan kami sampaikan. Baik. Dan mungkin tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari, Bapak Laode Lawama, Sarjana Hukum, kepada Bapak Yusuf Muluk Tawang selaku Kasat Binmas Polresta Kendari, dan juga Rukmana Esos MM selaku Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Kendari. Terima kasih semua, terima kasih masyarakat Sulawesi Tenggara yang sudah menyaksikan program ini. Tetap terus jaga keamanan ya dan kenyamanan kita, insya Allah Kota Kendari. Ya, jangan resah lagi. Jangan merugikan diri sendiri. Itu yang penting ya. Insya Allah Kota Kendari akan kembali kondusif dan tentu aman. Ya. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.